Kita itu apa sebenarnya dasarnya itu? Itu iman. Kita sebenarnya sudah itu jalan kita tahu tertutup, sudah tidak bisa. Tapi kenapa kita ini imamat yang rajani, yang selalu mau terus dikuduskan, disucikan, dibimbing, diberkati, diberikan jalan keluar, diberikan terang yang ajaib itu menembus segala sesuatu. Karena kasihnya memang menembus batas-batas kehidupan kita. Menembus ruang dan waktu kita. Kita tidak bisa tahu itu pikiran Tuhan. Tapi yang kita tahu dia mengasihi kita. Amin. Haleluya. Jadi makanya kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Supaya apa? Kalau kita minta sama Tuhan, firman Tuhan bilang begini. Matius 7 ayat ke-3. Matius 7 ya. Kita buka dulu Matius 7 supaya kita tahu kita permintaan doa-doa kita itu kita bagaimana. Firman Tuhan bilang begini ya. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, itu. Supaya apa yang menjadi doa-doa kita, permohonan kita itu diberikan. Kita itu diberikan pertolongannya tepat pada waktunya, bukan waktu kita tetapi waktu Tuhan. Amin. Maka dari itu saudara-saudara mari sekali lagi kita benar-benar dengar-dengaran sama Tuhan. Untuk senantiasa mau dengar-dengar firman Tuhan, mencari wajahnya, mau terus melekat kepada Tuhan, mau terus bergaul sama Tuhan ya. Karena kita tidak bisa tanpa Tuhan ya. Atau ada yang bisa di sini? Ada yang bisa ya? Ada? Tidak ada ya. Jelas tidak ada. Tapi harus kita juga komitmen dengan apa yang kita rasakan, yang kita kerjakan. Kita tidak boleh hanya, oh iya. Kita tidak boleh hanya bilang, oh iya nanti. Tapi kita harus benar-benar mau terus bersama Tuhan. Amin. Kita dalam waktu-waktu ini sudah banyak ya, sekali lagi kita merasakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Seperti itu kayak apa ya? Kalau kita di jalan, ada yang bilang belok kiri, belok kanan, tanda larang, oh ini enggak boleh, oh itu kita tahu waktu-waktu itu. Kita tahu situasi-situasi sekarang ini. Memang kita tidak tahu kapan dan saatnya, waktunya, waktu Tuhan. Tapi tandanya sudah ada. Contohnya yang tadi saya bilang, minyak goreng sudah naik. Apalagi yang mau naik, saya dengar-dengar bensin lagi, Pertamax kah, Pertalite mau diganti atau bagaimana, pokoknya ada yang saya dengar perubahan-perubahan itu. Mau dibuat lagi oleh pemerintah. Dan yang ketiga yang saya dengar-dengar, bukan saya dengar ya, saya melihat juga di media sosial ya, kedatangan para yang punya, yang namanya bos-bosnya, yang punya banyak duit, kaum Illuminati ya, nanti mereka mau datang di Bali. Kalau tidak salah tanggal 6, saya tidak tahu apakah itu diwujudkan dengan 666, karena dia mau kalau tidak salah tanggal 6 bulan Juni, bulan 6 tahun 2022 ya. Jadi itu kan 66 ya. Tapi ya kita tidak tahu, kita berdoa saja. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa datang sama Tuhan. Kita tidak bisa, kekuatan kita apalah. Baru divaksin saya kita sudah, oh Tuhan bagaimana ini. Tapi baru virus ini, oh sudah mulai bagaimana.
Baru minyak goreng, oh sudah lain-lain cerita. Bapaknya mengantri satu, mamanya juga, anaknya lain. Jadi tidak berkeluarga kalau orang mengantri minyak goreng. Ya itu banyak sekali situasi yang kita perlu pelajari. Kita perlu tahu bahwa ini waktunya Tuhan sudah dekat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan firman-Nya. Saya tidak panjang kali lebar. Karena kalau kita membahas itu pasti lama. Pasti tidak akan bisa menyelesaikan waktunya. Kita bisa bermalam di gereja. Tapi saya percaya kita dimampukan. Kita diberikan kekuatan bersama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita pertolongannya. Memberikan kita terangnya yang ajaib. Asal kita mau dekat terus sama Dia. Itu saja ya. Puji Tuhan, kita diberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Saya persilahkan, siapa tahu ada yang mau sharing, Pak. Siapa tahu ada yang mau sharing. Bapak bersharing. Siapa yang mau sharing? Hari? Oh, Valdi kayaknya saya lihat ini. Haleluya. Pak Geri mungkin? Pak Geri. Kita belok kiri dulu. Shalom. Yes. Ya. Jadi pada zaman perjanjian lama itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau pergaulan kita sudah buruk, kita tidak bisa lagi melihat bahwa apa yang hidup kita ini, kita tidak bisa lagi membedakan yang mana yang baik atau yang tidak baik. Karena apa? Karena bisik-bisikan itu selalu ada. Bisikan teman, bukan bisik-bisik tetangga ya. Bisikan teman, bisikan, ayo kita ke sana. Ayo kita melakukan ini dan itu. Tapi belum tentu itu benar. Khususnya ini anak-anak muda ya. Mari kita harus betul-betul saatnya sekarang. Kita jangan menunda-nunda waktu bahwa ini betul-betul hari-hari Tuhan yang harus kita hargai. Amin. Karena kita mau hidup menjadi terang Kristus. Haleluya ya. Amin. Ya. Di situ dibilang, di Lukas 12 dibilang apa? Dan kamu tetap menyala pelita. Pelita itu gambaran apa? Hati dilihat daripada apa? Mata kita. Mata kita memancarkan atau kita hidup dalam kegelapan atau hidup dalam terang. Itu tergantung di mana kita bergaul. Kita dengan siapa bergaul, di mana kita ada. Kita senang bergaul di situ. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh ada saat ini, itu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita harus hargai. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang Tuhan mau kita terus bersama Dia. Walaupun dalam situasi yang kita kita sendiri dalam kehidupan kita berdoa di rumah, baca firman sendiri, kita harus betul-betul menjaga itu pelita kita. Kita harus banyak baca, makan firman Tuhan. Istilahnya begitu ya, makan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak makan firman Tuhan, kita jadi orang bicara, kita tidak tahu. Padahal ini sudah mau finish, kita masih di belakang.
Istilahnya sudah mau ditiup trompet sangkakala kita masih tidak ngerti apa itu. Puji Tuhan. Kita harus menjadi terang. Dunia ini diliputi dengan kegelapan. Bagaimana kita bisa eksis, terus menyala? Ya, memang kita harus bersekutu. Kita harus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan hamba-hamba Tuhan. Kita bersekutu seperti sekarang ini. Kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Walaupun ini sering kali kita dengar ya, tapi saya percaya begini. Ada sesuatu rema, ada sesuatu apa Tuhan mau kita lagi yang tadinya sudah redup ya. Mau redup, kita menyala lagi, kita bangkit lagi. Jangan nih kita lihat bilang, oh ini siapa yang berbicara, oh ini jangan. Karena kita lihat firman yang ada. Firman-Nya yang berbicara, bukan hamba Tuhan itu. Karena tidak ada, kita tidak bisa kayak saya sekarang, saya tidak bisa berdiri sekarang kalau saya tidak memang betul hambanya Pak Jerry yang memberi kami kesempatan, tetapi terlebih Tuhan yang memampukan. Kita tidak ada apa-apanya. Oh Tuhan, saya kalau dikasih ini waktu untuk berbicara, oh Tuhan tolong saya tidak tahu harus mau bagaimana. Tapi saya percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam orang-orang yang mau melekat. Orang-orang yang melekat kepadanya ya. Orang-orang yang mau terus dekat sama Tuhan. Karena firman Tuhan di Matius 5 ayat 14 bilang begini ya. Kita buka Matius 5 ayat 14. Saya minta salah satu orang baca. Matius 5 ayat 14. Ya. Yes. Yes, amin. Kita tidak bisa melihat. Terus ayat kelimanya. Sorry. Ayat 15-nya. Lagi pula, ya, tidak menggunakan peta lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Jadi kita harus menyala. Kita harus menyala-nyala. Walaupun orang bilang, apa itu kau? Kau bagaimana begini? Tidak usah pusingkan kata orang. Yang kita pusingkan apa kata Tuhan bagi kita. Kalau orang juga sama seperti kita, punya apa? Sesuatu yang kurang baik. Tetapi kalau Tuhan yang bilang kita dipilih, kita pasti diangkat, dipromosikan Tuhan. Kita pasti mendapatkan jalan keluar atas persoalan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, ada saja pertolongan Tuhan. Saya bilang begini karena saya merasakan betul pertolongan Tuhan. Khususnya bagi anak saya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tapi saya hanya bisa bilang puji Tuhan. Karena kami selaku orang tua tidak bisa melakukan apapun bagi anak kami. Hanya bisa mendoakan dan memberitakan, memberikan jalan penuntun. Tetapi selanjutnya, pribadi lepas pribadi yang sanggup memberikan apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia kerjakan ya. Saya dulu waktu menjadi tidak tahu firman Tuhan, saya bilang, kok harus begini, dan begitu, dan begini. Padahal itu salah. Kita tidak boleh begitu. Kita harus menuntun. Apalagi dia sudah dewasa, kita hanya memberikan selanjutnya. Biar Tuhan yang beracara. Dan ini, saya puji Tuhan. Haleluya. Ya, satu persoalan yang saya boleh hadapi, saya tidak tahu. Saya itu orangnya gini ya, waktu dulu. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Pokoknya semuanya doa dikeluarkan gitu. Tuhan bilang saya tidak tuli.
Saya dengar yang kau bicarakan, tapi jangan kau ambil alih. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, dan ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau kita bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di manakah itu iman? Itu kita berbicara iman. Iman itu harapan yang dibuktikan. Kita bisa lihat. Dan kita harus diam. Diam dalam arti kita berserah penuh. Kita tahu Tuhan menolong. Kita tahu Tuhan yang beracara. Kita tahu ada pasti perpanjangan Tuhan. Tangan Tuhan bagi kita. Ada pasti jalan keluarnya dalam setiap persoalan kita. Kita tidak bisa. Kita mau bicara 1000 bahasa, kita mau berdoa sampainya bagaimana itu juga tidak bisa. Karena Tuhan tahu kapasitas kita ada. Setiap manusia itu ada. Tidak boleh kita melewati. Berarti kita kalau kita bicara Tuhan tolong, kita harus begini, kita mendikte lagi Tuhan. Oh, doa yang begini, Tuhan yang saya mau dia begini dan begitu dan begini. Padahal itu salah, saudara-saudara. Kita cukup kita bersyukur dan kita serahkan semuanya. Kita tahu apa yang kita sudah ungkapkan, Tuhan tahu dan kita juga tahu. Dan ada juga bagian Tuhan yang harus Tuhan kerjakan. Jadi jangan kita jadi apa ya? Seperti apalagi itu pemborong. Kita mau semua. Oh, kita bicara ini. Tuhan kita dikte Tuhan ini. Kita siapa sebenarnya? Kita adalah ciptaan. Kita yang dibentuk. Kita yang dibentuk. Kita tidak boleh terlalu. Kita harus mengetahui bahwa Dialah yang menjadi sumber segalanya. Dia pencipta kita. Kita harus menghormati. Dia yang kita sembah, yang kita agungkan. Jangan kita kebiasaannya ya orang-orang Kristen itu biasa begitu. Oh ini Tuhan, saya mau yang ini. A, B, C, D, E. Padahal Tuhan bilang, kau mampu tidak? Kalau saya berikan itu semuanya. Jangan-jangan kau jadi begini. Kita harus tahu kapasitas kita. Kita tidak boleh bilang, oh kita semuanya, kita mau ini yang itu dan itu dan itu. Bahkan kita mendikte Tuhan. Amin. Kita harus menjadi terang itu sendiri. Terang itu banyak pengertiannya ya. Terang itu yaitu menjadi terang Kristus sendiri. Kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. 1 Petrus kita bahas lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya tertarik dengan ayat ini. Saya selalu bertanya, Tuhan apa pengertian daripada semua ini. Tapi kalau mau dipaparkan sekarang banyak. Dan waktunya tidak cukup. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Saya bacakan ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Jadi kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Walaupun kita bisa merasakan kegelapan ya, tapi kita bukan dalam kita bersikap dan bertingkah laku. Jangan kita menjadi orang-orang yang gelap, orang-orang yang tidak tahu Tuhan. Supaya apa? Supaya hari Tuhan jangan datang seperti pencuri. Memang firman-Nya bilang begitu ya. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Tetapi kalau kita anak-anak terang, kita tahu kapan Tuhan datang. Maksudnya bukan waktu ya, tapi tanda-tandanya kita sudah tahu. Waktu dan saatnya hanya Bapa dan Bapa Yesus Kristus sendiri yang tahu. Jadi kita mari saat-saat ini jangan kita terlalu banyak bermain dengan situasi ini yang bisa membuat kita apa ya? Kalau mau dibilang turun naik ya dengan situasi ini. Iman yang ya
Jangan kita mempunyai iman yang biasa-biasa saja. Tapi kita harus menjadi terang yang ajaib. Seperti Kristus itu terang yang ajaib. Kalau mau dibahas ini imamat rajani, ya itu imamat, yaitu kita dari Keluaran 19 kalau tidak salah ayat 5. Mari kita buka sedikit saja. Keluaran 19 ayat 5. Firman Tuhan bilang begini. Ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi kita ini adalah campukan, bukan orang Israel secara jasmani. Sekali lagi kita ini puji Tuhan oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Bukan itu orang Israel pada waktu itu. Mereka tegar tengkuk sudah lihat mujizat sana sini, tapi mereka masih tidak mau percaya Tuhan. Mereka masih membuat ala-alahan, berhala-berhala, ya. Tapi Tuhan itu, sukaria kita bilang itu kasihnya itu panjang kali lebar dalam. Biarpun kita salah dalam keadaan berdosa, Tuhan mau terus menyayangi kita, Tuhan mau merangkul kita, Tuhan mau terus memeluk kita. Haleluya. Amin. Karena dia tidak bisa mengingkar dirinya, dia mengasihi kita. Amin. Kasihnya itu tak terbatas. Jadi yang mau diselamatkan ini orang Israel dulu. Ya, tetapi serta ada Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya, maka non-Yahudi semuanya yang percaya kepadanya, yang mau datang kepadanya, kita ini semuanya diselamatkan. Amin. Jadi kalau kita berbicara siapa itu imamat rajani, ya kita sendiri yang mau dekat terus sama Tuhan, yang mau percaya, yang mau terus melekat sama Tuhan, yang mau terus dengar-dengaran sama Tuhan. Amin. Karena kita bukan orang-orang yang malam, orang-orang yang dalam kegelapan. Kita mau terus Tuhan tolong biar apa yang menjadi rencana kegiatan kita selalu berdoa begitu ya. Kita itu apa sebenarnya dasarnya itu iman. Shalom ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Pak Gembala Jerry yang mau memberikan saya kesempatan untuk membawa kebenaran akan firman pada malam hari ini. Ada sukacita? Amin, haleluya. Ya, harus ada sukacita. Karena kalau ada sukacita, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memberikan kita apa yang menjadi pengertiannya, apa yang menjadi poinnya, apa yang ada pada hati kita. Kita tidak tahu hari-hari ini ya. Kita tidak tahu lagi kapan, tapi kita harus siap sedia. Amin. Kapan Tuhan datang, kita harus siap sedia. Situasi-situasi yang membuat kita lihat saat ini bahwa berbagai macam tantangan, persoalan, masalah. Umumnya apa dulu? Minyak goreng. Minyak goreng ini ya itu menghambat ya. Tapi ini sudah tanda-tandanya kita. Karena itu kita akan digiring. Tapi kalau kita di dalam Tuhan pasti ada perlindungan. Amin. Pasti ada perlindungan Tuhan. Kita tidak mau ya ketinggalan. Kita maunya rapture, kita mau pengangkatan karena kita orang yang dipilih Tuhan. Amin. Siapa yang dipilih Tuhan di sini? Untuk percaya, untuk datang padanya. Angkat tangan. Oh ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita ini orang yang dipilih Tuhan ya. Nah, saya bacakan dulu, tapi itu bukan suatu ya. Saya bacakan dulu firman Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, walaupun berbagai
masalah, pencobaan, kita tetap dimampukan, dikuatkan, dan diberikan jalan keluar. Amin. Haleluya. Kita buka. Karena apa firman Tuhan bilang apa di kita menjadi orang-orang pilihan. Kita buka dulu ini Yohanes 15 ayat 16 ya. Ya, ini seringkali sudah bahkan menjadi ayat-ayat hafalannya. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya. Firman Tuhan kita baca bersama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Amin ya. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Itu advertisernya. Itu pendahuluannya. Kita mengerti dulu. Kita ini dipanggil Tuhan. Kita mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tidak ada yang baik. Casingnya mungkin bagus, tapi dalamnya siapa yang tahu ya. Tapi kita harus melihat bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipilih harus siap sedia saat dimanapun Tuhan panggil. Puji Tuhan ya, karena kita sudah menjadi pilihannya. Amin. Mari kita buka Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Lukas 12. Maka dari itu kita perlu waspada saudara-saudara. Waspada hari-hari ini. Jangan kita bilang, normal itu kalau minyak goreng naik. Normal itu kalau apa naik. Nah, normal ini kita sekarang menjadi sebenarnya abnormal. Situasi ini bilang kita normal, tapi sebenarnya kita abnormal. Karena apa yang tidak boleh apa yang harus tidak boleh kita lakukan, kita lakukan. Haleluya. Lukas 12 saya hanya 35 sampai 40 saja ya. Saya bacakan. Kewaspadaan perikopnya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuan yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang di tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, kita mengupas tentang bagaimana saat-saat ini. Kenapa dibilang berikat pinggang? Tetap pinggang kita berikat ya. Pinggang kita harus berikat. Di situ mengenai apa yang harus kita kerjakan saat-saat ini. Apa itu? Kerjakan dari berbagai dunia, pekerjaan kita, usaha kita, apapun itu. Kita kerja, tapi kita berwaspada di sana. Kita berjaga-jaga di sana. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Ini sudah momen-momen waktunya Tuhan rintik-rintik hujan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kenapa saya berbicara begini? Ya,
kita harus diingatkan bahwa keselamatan itu harus kita kerjakan. Amin. Kita kerjakan ya. Siapa yang tidak mau mengerjakan keselamatan? Pasti semuanya mau ya. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maksudnya kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Yang kita lakukan saat ini yaitu bekerja dalam marketplace, dalam dunia usaha, dalam apa yang kita lakukan kerjakan saat ini seperti hari. Contohnya ya puji Tuhan. Christine, Valdi, ya Juan ya, semua itu dikerjakan. Tapi puji Tuhan di sini kita ada, maksudnya kita melihat, saya melihat di sini anak-anak Tuhan yang begitu waspada situasi-situasi saat ini, yang selalu mau bersekutu, yang selalu mau memuji muliakan nama Tuhan ya. Puji Tuhan juga Valen anak saya sudah ya puji Tuhan. Saya bersyukur semua itu karena Tuhan ya. Yang membawa kita, karena kita harus betul-betul sama Tuhan hari-hari ini. Kita jangan lagi main-main, kita jangan lagi bilang oh iya, jangan nih Bu Yola. Masih lama Tuhan Yesus mau datang. Kapan kayak itu? Jangan ini masih ada 2000 berapa 2000. Jangan saudara-saudara. Kita harus memang bersiap-siap. Walaupun walaupun saat ini berbagai persoalan yang kita boleh dihadapi itu kita bersyukur saja. Karena apa? Di situ kita dilatih otot-otot iman kita supaya kita kuat menghadapi segala situasi. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana? Kita jangan menjadi bayi-bayi rohani saja. Hanya datang, duduk, hanya mau memuji, hanya mau ini. Datang tujuan ada motivasi tertentu. Oh jangan saudara-saudara. Harus kita punya tujuan. Bahwa kita harus bertumbuh dewasa. Kita harus makan makanan rohani. Seperti kalau anak bayi baru lahir, itu makanannya susu. Itu juga untuk menguatkan otot-otot pertumbuhannya ya. Firman Tuhan bilang itu. Kita harus memang betul-betul sekarang melatih otot-otot iman kita. Walaupun ada masalah, ada situasi yang tidak enak, orang bilangin begini dan begitu, lupakan, buang. Kalau kita itu saya selalu bilang kalau kita pendam itu bukan menjadi emas atau menjadi sesuatu yang baik, tapi itu menjadi sesuatu yang buruk, bahkan menjadi sampah bagi kita. Kita jangan menjadi orang-orang yang maaf ya, orang-orang munafik, orang-orang yang oh iya bisa bicara begini dan padahal di belakang kita dia berbicara lain. Kita harus mulai sekarang, kita mari berjaga-jaga dalam situasi-situasi ini. Karena walaupun kita melakukan apapun itu, kalau masih ada yang sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, pertumbuhan otot-otot kita, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita tidak bisa. Tidak akan dapat kita bisa dapat mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi untuk sekarang mari kita bukan saja kita makan yang kayak sekarang ya, kita tahu bahwa kita terdiri daripada tubuh, jiwa dan roh. Tubuh kita tahu makanannya apa. Seleranya apa, semua itu apapun kita makan ya. Bagi orang yang tidak diet atau alergi, itu dia makan apa saja ya. Tapi kita harus makan apa? Makan rohani, yaitu firman dan berdoa. Kita harus menjadi baru. Jangan kita menjadi manusia yang lama. Kita yang tadinya oh iya
Kan kita tidak tahu ya, saya tidak tahu apa yang di hati Bapak Ibu, dalam hati pikiran Bapak Ibu. Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengetahui dan diri kita masing-masing. Yang mengetahui siapa diri kita. Apakah kita siapa ya? Tapi saya percaya di sini orang-orang, puji Tuhan ya, di sini orang-orang yang baik semua. Puji Tuhan, kita di sini orang-orang yang mau bekerja bukan untuk makanan yang binasa. Yang apa? Yang dapat binasa. Yang makan itu sebentar, maaf ya, kita buang ke toilet. Kalau kita makan tubuh, makanan jasmani kita buang ke toilet. Tapi makan rohani, itu seperti di Yohanes 6 ayat 27. Mari kita buka ya, Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 27. Saya minta satu orang bacakan. Yohanes 6 ayat 27. Berjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, itu. Amin. Jadi itu makanan yang tidak binasa. Apa itu? Roti hidup, yaitu Kristus sendiri, yaitu siapa? Firman-Nya. Firman itu harus kita baca, kita dengar, kita renungkan, bahkan harus kita lakukan. Amin. Jangan kita mau dibobokan dengan situasi yang sekarang ada, oh sebentar, oh enggak masih lama, oh jangan dulu kita lakukan ini, masih lama Tuhan datang, jangan saudara-saudara. Kita ini hidup untuk apa? Siapa yang tahu? Kita hidup untuk apa? Untuk Tuhan, amin. 100 untuk Ibu Nana, karena saya lihat dia bilang Tuhan ya. Kita harus benar-benar tahu bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan, jangan lagi kita menghambakan diri dengan yang lain-lain. Boleh kita mengerjakan pekerjaan kita, apa yang harus kita lakukan, kita bergaul, tapi kita harus sekarang saatnya kita memilih kita bergaul dengan siapa. Harus kita tahu di mana batas-batas mana yang harus kita bergaul, kita boleh bersama-sama atau dengan say hello cukup terima kasih. Orang-orang kalau bergaul itu memang enak ya, apalagi kalau nanti kita caranya nanti di sana kita pergi makan ya. Wah, kalau dibilang sudah makan jasmania, wow langsung iyo nanti saya. Haleluya. Tapi apakah itu mengerjakan kebaikan bagi Tuhan? Nah, itu kita pertanyakan juga. Pergaulan itu enggak apa-apa. Tapi firman juga bilang pergaulan yang buruk, 1 Korintus 15 ya, ayat ke-33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.